hal lain apa yang kita lakukan biar ada air bersih nanti masuk ke rumah-rumah warga gitu. Alternatif yang lain misalnya udah kita buat semua bor gitu. Itu langkah yang selanjutnya. Langkah yang ketiganya apa? Kalau air sungai bisa kita saring, bisa kita fungsikan dan tidak akan terjadi permasalahan. Itu bisa juga, itu nanti bisa menjadi sesi musyawarah bisa kami datang ke depannya lagi gitu. Tapi sekarang kita nggak bahas oh kami butuh ini enggak. Paling sekarang sharing-sharing aja. Bapak Kepala Dusun masyarakat menyampaikan kami sangat butuh ini. Dan hal-hal yang bisa kita bantu itu enggak terlalu besar. Paling yang bisa kita bantu nanti misalnya kita buat MCK, tapi MCK itu yang kita buat apakah 2 titik, 3 titik itu MCK komunal, MCK umum. 1 titik misalnya 4 kamar. Misalnya di sini ada 1 titik, di ujung sana ada 1 titik, di Sararaja ada 1 titik gitu. Misalnya itu yang bisa kita bantu. Terus yang kedua sarana air bersih yang kita sampaikan tadi. Jadi air di mana udah kita masukkan ke daerah rumah. Cuma yang kesulitan di sini dari sini Sararaja jauh. Itu harus ada tempat pengambilannya 2 sumur bor minimal. Misalnya di sini 1 sumur bor, di sana 1 sumur bor. Terus yang ketiga yang bisa kita bantu, misalnya ini balai sosial ini, misalnya kita bisa bantu buat yang lebih bagus. Misalnya balai pertemuan ataupun kita bilang aula, itu ada kamar 2, terus ada ruang pertemuannya. Misalnya bentuknya sama seperti ini, tinggal tambah kamar 2. 1 bisa dijadikan untuk tamu-tamu yang datang, ataupun ada tunggu pengajian mau tidur di sini, itu ada kamar tinggal. 1 lagi bisa dijadikan kantor ataupun gudang, itu biasa kita bantu. Terus yang keempat kegiatan pemberdayaan. Apa yang pemberdayaan yang bisa kita kembangkan? Nah, misalnya di sini mau pelihara ikan, air tawar itu misalnya. Terus misalnya kami butuh bibit gitu, bibit inang. Salah satunya apa yang kita pilih gitu. Itu menjadi musyawarah ke depannya lagi, nggak hari ini. Hari ini kita cuma jumpa silaturahmi dan tujuan kami apa gitu. Dan yang selanjutnya misalnya apa yang mau disampaikan, bantuan yang paling mendesak. Misalnya kita kemarin udah kirim ke Bappenas, kami minta ke sini ada 2 booth, kami minta booth sama jembatan. Kemarin kita udah kirim bahan ke Bappenas dan ke Sararaja, booth sama jembatan. Itu apakah dikabulkan di 2022 nanti kita lihat. Tetapi yang kami bahas tadi itu program di luar daripada pemerintah. Itu programnya Indomaret. Tahu Ibu Indomaret? Soalnya Indomaret market Indomaret. Itu di market Indomaret dia ada dana lebih Rp100, Rp1.000 yang orang belanja. Dari belanja itu dikumpulkan sama Indomaret di pusat di Jakarta, terkumpul berapa, nah disitulah terbentuknya program. Apa yang kita sampaikan tadi, program itu yang bisa kita bantu. Sarana air bersih, balai sosial, MCK, yang lain misalnya nanti mungkin bisa kita coba di situ juga. Terus yang terakhir pemberdayaan. Salah satunya seperti yang dibilang di data masyarakatnya, rumah masyarakatnya memang minimal 20 ke atas harus ada yang aktif. Terus yang lain kekompakan masyarakatnya itu juga hal yang sangat penting. Alhamdulillah kemanapun yang kami pergi masyarakat lompat, jiwa kedorongnya juga masih ada, jiwa untuk membangun masih ada, dan kita berharap di sini juga ada gitu. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami sampaikan, kami dari Lembaga BAFA, kantor kita ada di Lusmawe dan di Banda Aceh. Kalau di Lusmawe kita di samping rumah sakit PMI. Kalau misalnya ibu ada ke rumah sakit PMI, ke rumah sakit Kesre, kantor kita di samping. Kalau di Banda Aceh kita di belakang kantor DPRA. Itu kan kantor Lembaga BAFA. Mungkin dari saya demikian, dan mungkin masukan dari Bapak
keluh kesahnya apa, mungkin dari keluh kesah bapak ini bisa kami jadikan suatu catatan. Catatan ini akan menjadi suatu pertimbangan dan suatu bahan di saat kami ada pertemuan-pertemuan di Jakarta, nanti bisa menjadi bahan bagi kami apa yang harus kami sampaikan. Nah, seperti kemarin tiba-tiba diminta mohon mengirim apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Aceh. Jadi kami coba tebak-tebak aja, kami lihat kondisi kawan yang ada di kemarin, ini kita coba tebak-tebak salah satu yang kita usulkan di sini pandangan put itu. Mungkin sekian, selanjutnya mungkin kita serahkan kepada Pak Dusun untuk membuka sesi apa yang harus kita diskusikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat saya hormati Bapak, saya tidak bisa sebutkan namanya, bapak-bapak dari dinas kementerian beserta ibu dan Bapak Waluyo beserta jajarannya, dan yang saya hormati seluruh masyarakat raja yang saya sudah kiranya mengumpul berjumpa dengan mengingat kalau Bapak tanyakan pada saya Bapak keluh kesah dan apa kendala di Saraja, seperti yang Bapak sudah bahas tadi mengenai air bersih, pendidikan, sebagai transport. Kalau saya jawab, kemungkinan jawaban ini serupa dengan media-media yang datang sudah beberapa kali. Ini mohon maaf tidak saya samakan. Beberapa kali, mungkin udah puluhan kali media datang ke sini, saya sampaikan keluh kesah ini di hadapan media, akan tetapi belum ada jawaban apapun sampai sekarang. Jadi harapan saya, jika saya menyampaikan keluh kesah kendala di Saraja, apa kepentingan masyarakat di Saraja, saya berharap ini tujuan kami yang tepat hari ini. Mengenai kendala di Saraja, yang pertama transport. Semuanya memang jawabannya ada di balik sarana jalan, tetapi kemungkinan kalau sarana badan jalan seperti transport, Bapak bisa melihat kami cuma punya bus kecil, itu pun alhamdulillah kemarin sudah dikasih sumbangan sama Pak Rizikanya bukan mesin komuter istilahnya, telah kami pasang. Itu menjadi booth yang luar biasa bagi kami membawa masyarakat yang sakit yang terkendala di sana. Yang pertama. Yang kedua, mengenai pembibitan, mungkin nanti akan kami sampaikan kepada Bapak bibit apa yang ingin kami tanam. Karena kalau tanaman seperti kebun pinang, maklum di sini masih dalam kategori sarang gajah. Misalnya. Yang ketiga, masalah air bersih, ini memang sangat kami idam-idamkan, sangat kami impikan karena Bapak bisa melihat sendiri tempat kami minum, tempat kami mandi, itu tempat kami membuat air bersih. Bapak bisa lihat sendiri. Tetapi ini rahasia, ini aib kami di Saraja ini sebenarnya. Sebenarnya saya malu, Pak, ceritakan ke media, membuka aib masyarakat saya malu. Karena apa? Karena yang udah beberapa yang ke belakang, yang saya buka aib itu tidak ada jawaban. Jadi saya membuka aib saya sendiri gitu aja. Jadi moga-moga ini sasaran yang tepat kami sampaikan hari ini. Kami di sini belum pernah tahu
bagaimana modelnya air bersih, bagaimana rasanya, bagaimana kualitasnya, mutunya, kami belum tahu. Kami juga ingin seperti dusun-dusun yang lain di pesantren. Jadi sudah pesantren sudah cuma kami yang di sini belum merasakan. Terkadang air laut itu di situ gajah tua membuang kotoran yang di situ berkubang. Kami harus minum air mau tak mungkin daripada mati sudah lebih baik di situ ketemu di bawah. Ini kalau udah masuk seperti bulan-bulan 1, bulan 2, air itu akan mengering. Kami harus mengambil air ke sungai besar berbondong-bondong karena bapak-bapak membuat gitu. Itu jauhnya 1 kilo. Mungkin kalau bapak tinggal di sini, bapak udah mengeluh kan? Udah mengeluh bapak. Udah biasa. Udah biasa, tolong cari solusinya, jangan udah biasa juga. Maksudnya kalau di luar tadi kan kalau usah kami kan daerah kami itu 4 kilo kami jalan tiap hari itu. Saya tinggal di situ sampai 6 bulan di situ. Jadi lokasi kandang kami ini memang sama masalahnya juga sama semua. Yang keempat, masyarakat di sini dari 75 kakak sekarang tinggal 34 kakak. Karena bapak ingin tahu mungkin jawabannya. Gajah pertama gajah, yang kedua sarana pendidikan, yang ketiga masalah transport, yang keempat masalah seperti kesehatan, yang kelima sarana ibadah. Belum begini Pak, masyarakat saya yang tinggal di Ketok maupun di Sarana ini dulunya ceritanya. Ketika anak mereka berusia 7 tahun, pinang mereka sudah mulai berbuah. Mereka membutuhkan pendidikan untuk anaknya, sehingga dibawa ke bidari. Sampai di bidari mereka tidak punya saudara untuk menitipkan anaknya. Jadi bagaimana caranya mereka? Apakah mereka membutuhkan perkebunan? Apakah menjadi anaknya? Ketika mereka mengantar anaknya ke sana, pulang balik mungkin 20 liter ke Ketok. Dari Ketok ke bidari mengantar anaknya ke sana. Jadi mereka tinggal pepatah, datanglah seekor kuda berkaki 3. Dia meminta makan sama masyarakat. Apakah masyarakat tega tidak memberikannya? Pertanyaan saya bukan seperti itu Bu. Saya bilang gajah di tempat kami sehat-sehat semua, tidak ada yang dikhianati sama masyarakat. Tapi gajah ini kan punya dinas. Kalau kita minta ganti rugi sama yang dimakan gajah ini binatang, mana tahu Bapak. Tapi dinas penanganan gajah ini kan orang terpilih, orang berpendidikan, itulah seharusnya yang berpikir untuk kami bagaimana caranya ganti rugi kami di sini. Tidak ubah seperti kita. Kalau memang gajah liar ini pemilik itu milik kami, kata WWF, itu punya kami Pak, jangan diganggu kami. Kami kalau mengganggu nggak tahu WWF itu. Kami antar mancang, isi racun dalam hutan nggak tahu orang. Nah, tapi kami tidak kayak itu. Banyak kita yang bekerja di dalam hutan tersesat, alhamdulillah karena bekasnya gajah, jejaknya gajah itu kita ikutin pasti tembus ke kampung. Itulah itu nih. Yang kelima, masalah sarana ibadah. Itulah menasah kami. Nah itu dia. Ini bukan menasah, ini balai pertemuan. Kalau datang dinas-dinas seperti Bapak, alhamdulillah ini Bapak datang musim kemarau. Kalau musim hujan Bapak ke sini, tangan Bapak berlumpur. Begitu Bapak duduk di sini, kami nggak bisa larang. Kenapa? Karena ini balai pertemuan. Ketika Bapak pulang, kami pengen bersihkan dulu baru bisa kami sholat di sini. Jadi itu Pak. Jadi kita nggak bisa kita larang. Jangan naik tempat kami sembahyang. Di balai pertemuan. Di situ naruh parah. Yo, mana situ ini sama ya. Kan agak lewat. Dengan gua. Istilahnya bukan Maku belum ya. kita butuh sembahyang. Bapak, kenapa Bapak ini? Enggak nih. Aku ini.
Undangan apa teh? Tinggal jedak. Kalau kami mana tahu? Kami usahakan dan menjual. Kalau dibilang kepala desa, nggak bisa Pak. Ini sedang COVID. Sakit aja gitu. Iya. Oke kak. 15 menit sampai dari bidang. Nggak tahu dari sini. Dari sini kalau posisi jalannya bagus. Kalau Bapak naik bu tadi lebih dekat dari Pak dari sini. Dari besar ke IJSB. oh, besar saja sama yang Bapak tanya. Satu bulan pokok ini ya. WhatsApp yang tidak. Video. Gajah itu kalau udah tidur di jalan bukan nama lagi hutan. Iya. Hutannya udah tinggi. Kalau udah gajah tidur apa lagi gitulah istilahnya. Saking tinggi hutan. Kalau di jalan lewat. Yo, betul. Belum awet, bilang apa? Di jalan di naik titik koordinat yang Oh. tiga menteri ya tahun 2014 Mana? pas nanti kirim dokumen ini kan mungkin minggu yang sama ada kan dari Marapen sebelum kesini juga buka di beberapa lokasi saya kan Sarang Raja ada juga keluar apa namanya Mana saya kurang pikir apa Beda orangnya. satu lagi juga ini kan satu bisa sama Sarang Raja terus sama mungkin Pak Dusun dan ini sama Pak Dusun kami butuh yang pertama data masyarakat juga sama data masyarakat terus yang kedua kita butuh kakak dan KDP masyarakat juga dan kalau misalnya ada anak-anak yang sekolah berapa anak-anak yang sekolah kita juga butuh mereka sekolah di mana dan kalau anak-anak nanti kami kemarin saya aja udah kami usulkan mendapat bantuan dari provinsi cuma kita butuh data anak-anak dan selanjutnya kita butuh sedikit profil daripada Sarang Raja ini profilnya kondisi awalnya bagaimana kemudian kita butuhkan juga karena dalam usulan kami itu yang kami ajukan yang pertama profil daerah ini ini nanti akan kami sampaikan apa yang dibutuhkan terus dulunya bagaimana dan sekarang apa aja yang dibutuhkan dan kenapa dibutuhkan misalnya kenapa dibutuhkan sarana air bersih karena apa tadi kenapa dibutuhkan NPK komunal karena masyarakat memiliki NPK sendiri masyarakat itu salah satu bahan yang dibuat sehingga beberapa lokasi yang kita ini sudah digabungkan sama di Gloria sudah Ini udah spot aja. ada pada saat ada yang lain tahun 2020 itu di Aceh Timur Ini di semuanya dan tahun ini juga bulan 10 akan menteri juga Bukan. nanti pimpinan besar Kader. di sana. Nah, kami sebenarnya mau cek mana yang kalau posisi saya Mohamed. yang pertama Itu konyol ya lah. Ceri. stabil. Jadi kalau di Kirim bawah buku bong. tipe dia keras jadi dia keras kalau di lapangan hancur dia langsung serang kita dia jadi kami bawa dia yang memang masyarakat Pokoknya yang tahu. ada aktivitasnya masyarakatnya di wilayah dulu yang masyarakat
Yo. Yo, kayak mana? Sungai kedua. Nanti ngadu tuh ya. Ngeri gitu. Ya, kok ya. Isinya ada Mantap jadi foto. Yo, cici dia mau beli. Kok kayu?